Bagi opini teman-teman, pernyataan bahwa klasifikasi sosial melambangkan kehormatan harga diri individu, juga prinsip mulai demi kemakmuran kolektif dengan motivasi objektif lagi adil merupakan pernyataan akurat, atau sejujurnya, kelas sosial hanyalah sebuah sistem fana pengontrol takdir yang bermanfaat akan fasad citra sosial dan alat untuk menutupi keburukan entitas tinggi dan lebih tinggi dalam piramida sosial. Selon vous, quelle affirmation représentée et reflétée de la réalité? Bonsoir mes chers, di malam yang sunyi ini, saya ingin mengajak Anda untuk berhenti sejenak dan mengenalkan lebih dalam perihal literatur Prancis. Kesempatan ini akan saya gunakan untuk memperkenalkan salah satu karya de Maupassant yang tidak hanya melambungkan namanya sebagai ahli cerita pendek Prancis, namun juga meninggalkan kesan yang cukup mendalam dalam diri saya. Dari ratusan karyanya, Boule de Suif membuat saya duduk diam dan menelaahnya secara perlahan. Dan meski dengan rentang atensi yang cukup penuh dan memalukan itu, cerita ini tetap membekas di hati saya. Dalam video ini, saya akan membagi pembahasan menjadi beberapa segmen. Kita mulai dengan gambaran singkat cerita agar kita berada di pemahaman yang sama. Lalu sedikit menyinggung sosok Maupassant sebagai penulis. Setelah itu, saya akan mengajak pemirsa masuk ke dalam analisis cerita, membahas tema, alur, latar, dan bahasa yang digunakan dalam cerpen ini. Sebelum akhirnya menutup dengan kesan personal serta makna yang menurut saya ingin disampaikan oleh Boule de Suif. Saat serdadu Perancis yang kelelahan pulang tertarik dari medan perang, kota Rouen menahan napas tidak bergerak. Seperti langit mendung yang menunggu badai berikutnya, menunggu kedatangan tentara Prusia yang kini mencengkeram wilayah itu. Ketika dentum langkah sepatu Prusia menginjak jalanan kota, ketakutan warga perlahan buruk. Ada yang menjalin keakraban, menukar senyum dan cerita, tapi tentunya ada pula yang memendam bara kebencian. Dan terkadang, api itu menyala dan merenggut nyawa tentara pendudukan. Ketegangan mengapung di udara, namun roda kehidupan tak pernah berhenti berputar. Matahari yang selalu menggantikan bulan pun mendorong buih-buih rencana akan kemajuan masa depan. Tiga pria kaya, Tuan Carquet-Lamadon, Tuan Blosius, dan Pangeran Albert de Breville memutuskan untuk meninggalkan Rouen demi kepentingan komersial di Le Havre, wilayah yang bebas dari pendudukan Prusia. Mereka berangkat bersama istri masing-masing menggunakan kereta pos, ditemani 4 penumpang lainnya. 2 biarawati kontras yang tekun berdoa, seorang republikan berjanggut merah bernama Cornudet, dan seorang pelacur bernama Boule de Suif. Nama panggilan bagi Elizabeth Husserl. Sejak awal, Boule de Suif menjadi pusat cemooh. Para perempuan terang-terangan menunjukkan ketidakpuasan atas kehadirannya. Namun, saat kereta terjebak salju dan semua kelaparan, Boule de Suif mengeluarkan keranjang berisi makanan dan anggur yang disembunyikan di bawah roknya. Sikap rombongan pun berubah seketika. Satu persatu menerima makanan dengan lahap. Keakraban pun akhirnya tumbuh. Percakapan mengalir tentang politik dan perang, dan Boule de Suif bahkan mengesankan mereka dengan kisah perlawanan terhadap Prusia, dan lantang ia mencerca Cornudet karena perkataan akan simpati republiknya dan kurangnya loyalitas kepada Bonaparte. Kereta bergerak dengan sangat lambat dan jauh dari ekspektasi, hingga ketika malam tiba, rombongan berhenti di kota Tours. Alih-alih disambut, mereka mendengar suara yang menakutkan. Bahasa Prancis yang terbata-bata diucapkan dengan aksen Jerman yang sangat kental. Komandan Prusia telah menunggu mereka, dan dia meminta bagi mereka untuk turun satu persatu dan mengecek dokumennya gratis mereka. Tak lama, akhirnya mereka memasuki penginapan dengan utuh dan menghangatkan diri, juga mengisi perut. Di tengah itu, pemilik penginapan datang dengan request yang cukup aneh dan ambigu. Komandan Prusia meminta pertemuan dengan Nona Husset sendirian. Awalnya tentu dia menolak, tetapi ia didesak oleh tokoh-tokoh lainnya, dan terucaplah "C'est pour vous que je le fais", bien sûr, bahwa ia hanya melakukan ini demi mereka. Saat kembali pun ia bungkam dan gelisah, sementara yang lain memilih untuk mengubah pembicaraan. Keesokan harinya,
Mereka mendengar bahwa kereta pos untuk mereka belum juga disiapkan, tanpa ada konfirmasi yang jelas. 3 pria kaya tersebut berjalan ke kota untuk mencari pengemudi mereka. Di sepanjang jalan, kanan dan kiri dipenuhi oleh penduduk Prancis dan juga tentara Prusia hidup berdampingan. Mereka kaget dan juga jijik. Hanya dengan penjelasan dari seorang penduduk, mereka memahami bahwa pada dasarnya para tentara hanyalah alat perangan orang miskin. Maka dari itu, dari manapun mereka berasal, rakyat miskin harus saling membantu satu dengan yang lainnya. Dan pengemudi mereka pun juga tidak memberikan solusi ketika bertemu. Masalah yang tak kunjung selesai hingga malam memaksa Nona Huset untuk mengungkapkan tuntutan sang perwira. Ia harus tidur dengannya, dan tanpa terkecuali semua orang pun marah. Namun keesokan harinya, keenam wisatawan kaya merasa rugi dan menyimpan dendam terdalam. Kemarahan mereka ditujukan kepada Nona Huset yang mereka anggap sebagai penyebab mereka terjebak. Dengan dingin, Madame Cachet-Lamattre merangkum lingkungan mereka. Puisque ce sont m'intérêts à cette ville, pourquoi refuse-t-elle celui-là plus qu'un autre? Dengan kata lain, itu hanyalah pekerjaannya, mengapa harus menolak? Mereka tidak peduli bahwa itu menentang prinsipnya dan hanya fokus akan keinginan untuk pergi. Tanpa basa-basi lagi, diluncurkanlah misi menekan Boule-de-Suif secara halus, membungkus paksaan dengan wacana pengorbanan demi kepentingan bersama. Tanpa sengaja, 2 biarawati menambah tekanan beban. Mereka menekankan bahwa nilai suatu tindakan terletak pada niatnya saja. Terdesak dari seluruh penjuru, Boule-de-Suif akhirnya menyerah. Malam itu, dia mengorbankan tubuh dan jiwanya dan juga moralnya kepada perwira. Terdengar samar perayaan kejam para wisatawan dan izin kereta pun akhirnya dilayangkan. Dalam terburu-buru, Boule-de-Suif lupa membawa keranjang makanannya. Sementara yang lain menikmati bekal masing-masing, tak satu pun menoleh padanya. Ia dikucilkan, diabaikan, dan diperlakukan seperti tidak ada jasa. Istri-istri mengucilkannya dan tidak tangan yang menyuapnya sama sekali. Tangisnya tertahan di sudut kereta, dan di ruang sempit itu, kemunafikan membuat perjalanan terasa lebih sempit dan jauh daripada sebelumnya. Setelah memahami Boule-de-Suif, mulai terlihat bahwa cerita ini bukan sekedar kisah perang, melainkan cermin realitas sosial yang pantulannya masih bisa terasa hingga hari ini. Namun sebelum kita melangkah lebih jauh, ada baiknya kita menoleh sejenak dan mengenali sosok di balik cerita ini, Guy de Maupassant, dan cara pandang yang membentuk setiap kalimat yang ia tulis. Guy de Maupassant lahir pada 5 Agustus 1850 di Normandia, Prancis. Ia tumbuh dalam keluarga borjuis kecil yang cukup nyaman namun tidak sepenuhnya mapan. Lingkungan ini membiasakannya mengamati manusia, membaca kepalsuan fasad sosial, dan menyimak konflik batin yang sering luput dari perhatian. Dalam perjalanannya, ia bertemu dengan Gustave Flaubert yang hadir sebagai mentor dan figur ayah intelektual. Menanamkan satu prinsip penting kepadanya bahwa ia harus menulis dengan jujur, tajam, dan tanpa sentimentalitas palsu. Ketika perang Prancis-Prusia berjalan, pada 1870, Maupassant yang masih muda ikut terlibat sebagai anggota Garde Nationale dan menyaksikan langsung kekalahan pendudukan dan serta masyarakat yang terombang-ambing antara takut dan patuh. Pengalaman perang ini menjadi luka yang menetap dan menggerogoti hatinya. Di usia matang, kemuakan terhadap nasionalisme palsu dan moral abu-abu borjuis itu ia tuangkan dalam Boule-de-Suif, cerpen yang dimuat dalam Le Soir de Medan, dan menjadi ledakan awal bagi karirnya. Mengukuhkan gaya realisme dan naturalismenya yang pahit, jujur, dan hingga kini masih terdekat. Messias, mari kita lanjutkan menganalisis Boule-de-Suif melalui unsur intrinsiknya. Menurut saya, perang dalam cerpen ini layaknya lampu sorot yang disetel terlalu terang. Di bawah sinarnya, manusia tak lagi bisa bersembunyi. Bedak moral luntur, topeng kesopanan retak, dan watak asli muncul satu persatu. Boule-de-Suif adalah cerita tentang momen tersebut. Maupassant mengangkat latar perang Prancis
Prusia bukan sebagai kisah heroik, melainkan sebagai penghinaan kolektif bagi bangsa Prancis. Sejak awal, kehancuran digambarkan dengan sangat-sangat memalukan. Ce n'était point de la troupe mais des soldats de Bonde. Tentara Prancis bukan pasukan gagahan superhero, melainkan kerumunan yang tercerai-berai, tersakiti, dan boneka perang. Menandakan bahwa kejatuhan ini bukan hanya secara militer tapi juga moral manusia. Ketika Prusia memasuki Rouen, ketakutan warga berubah menjadi kepatuhan dingin. Maupassant menuliskannya dengan cukup pahit pada kalimat Le devoir commencer pour les vaincus de se montrer car si en face les vainqueurs. Kewajiban orang kalah bukannya melawan, marah maupun berduga, melainkan bersikap manis. Dari sinilah menurut saya benih-benih hipokrisi dan kemunafikan mulai tumbuh. Dalam ruang sempit kereta, Maupassant mempertemukan miniatur masyarakat Prancis. Aristokrat, borjuis, gereja, dan di posisi paling bawah Boule de Suif sebagai seorang pelacur. Sistem Trois États kembali hidup, namun logika dibaliknya cukup kejam. Ketika semua kelaparan, hanya Boule de Suif sendiri yang menawarkan Si vous désirez monsieur, c'est tout générer de poil matang. Para bangsawan tentu menelan gengsi dan harga diri mereka, bahkan dua biarawati religius menerima makanan tanpa ragu. Gereja di sini tidak menggambarkan kejahatan, hanya kepasifan. Mereka mematuhi segala order tanpa mengetahui alasan di baliknya. Alur cerita maju dan cukup mudah diikuti bagi saya, dengan titik balik yang cukup transparan ketika Boule de Suif menawarkan makanan, dan klimaks atau turning point yang meruntuhkan pencitraan ketika ia dipaksa tidur dengan perwira Prusia dengan berbagai macam orang yang terlibat di situ. Latar perang memperkuat kegentingan ini. Sosial dan waktu saat itu masyarakat terpecah belah, mereka tidak mempunyai identitas, maka tidak memiliki kepercayaan. Bahkan invasi Prusia digambarkan bukan secara fisik saja, namun kehancuran moral para masyarakat Prancis. Dalam kalimat une atmosphère étrangère intolérable comme une odeur d'invasion. Secara gaya bahasa, saya yakin bahwa cerpen ini dipenuhi dengan ironi, metafora, satir, personifikasi, hingga hiperbola yang saya pribadi sukai. Dalam kalimat "J'ai pleuré toute la journée", tentu mereka tidak sebenarnya menangis seharian, cuman ekspresi malu dan kecewa kan ditambahkan tanpa filter secara gamblang, memberikan kesan bahwa inilah kehidupan nyata yang mungkin kita temukan sehari-hari. Deskripsi tubuh Boule de Suif pun belak-belakan tanpa ada pemanis maupun metafora yang indah. Maupassant menghancurkan idealisasi, menegaskan kontras antara fisik dan moral. Pada akhirnya, antitesis menjadi tulang punggung cerita ini, antara status dan nurani, dan antara citra dan kemanusiaan. Dan mungkin itulah yang membuat Boule de Suif terasa menusuk. Cerpen ini memaksa kita untuk berpikir dua kali sebelum menilai manusia dari permukaannya. Sebuah ironi, bukan? Dalam melakukan penelitian, pemahaman, dan pemaknaan buku ini, saya tidak bisa berpaling dengan fakta bagaimana realita dan tema yang dibawa oleh Maupassant merupakan refleksi akan kondisi negara saya sendiri. Dari awal membaca, sayangnya tidak dengan bentuk fisiknya tertanam benih akan arah yang sebenarnya mau dibawa. Mengetahui secara Prancis dan tahun cerpen ini terlebih juga. Namun, hal yang membuat saya bertahan membaca hingga akhir adalah kasus tokoh yang menurut saya cukup ekstrim. Seorang pelacur, kasta terendah dalam masyarakat misoginistik dan patriarki, memiliki hati yang lebih jernih dan suci daripada tokoh-tokoh agama. Bukan sebuah faktor yang mengejutkan, tetapi masih rendah kesadarannya dalam lingkup publik, terutama bagi pria dalam jabatan tinggi.
Bagian terakhir dari cerpen ini membuat saya mengenjutkan alis akan fakta yang dihidangkan bahwa para sosialita, para istri bangsawan dengan sengaja mengucilkan Nona Khusa dengan berbicara kosong akan hal-hal eksklusif dan eksekutif dalam kelas mereka saja. Peristiwa ini berbicara akan kenyataan bahwa kelas sosial menginfusi cara pikir manusia akan eksklusivitas dan segala hal yang mereka lakukan untuk menjaga lingkup sosial mereka. Para kelas atas akan tersenyum kepada Anda, berdonasi kepada lembaga amal, dan membuat citra bahwa mereka bisa diraih. Juga pada saat yang bersamaan, mereka menginjak harga diri para OKB atau orang kaya baru yang mencoba menembus kelas baru. Aristokrat atau bangsawan yang menolak keberadaan bourgeois. Yang kaya akan selalu bertambah kaya dan para miskin akan terus menggerus kemiskinan. Negara tercinta memiliki problematika dalam nasionalisme dan patriotisme, terutama pada generasi muda kepada Pancasila. Salah satu tema yang terselubung dalam cerpen ini, komentar bahwa loyalitas kepada siapapun dalam bentuk apapun dapat dibeli oleh uang. Layaknya para bangsawan yang akan terus berkoar-koar bahwa mereka mencintai tanah air dan menusuk dari belakang dengan penghancuran sumber daya alam dalam detik yang sama. Perang adalah beban. Di mata mereka, jumlah nyawa prajurit dan teramut hanyalah angka semata-mata. Sebuah kaca akan situasi bencana alam yang melanda Sumatera dan Aceh yang dianggap remeh dan ajang pencitraan para munafik kaya raya yang mencari muka. Agama merupakan prioritas dan subtema dalam cerita ini. Negara yang berbasis kepercayaan berjalan dengan sikap fanatik pada tokoh religi. Mereka mempunyai norma dan standar akan kesucian. Bagaimana individu harus berpakaian untuk dianggap layak menjadi religius. Di balik layar, tumbuh kultur pemujaan agama yang melakukan para pemimpin. Kultis, bahkan dengan orang bilang. Penciuman kaki, pemberian uang demi berkah, terdengar sangat gila bila Anda memiliki akal pikiran. Dua tokoh religius dalam cerpen ini bersifat pasif, submisif, dan patuh, dan tidak memiliki prinsip sekalian mengikuti maupun menyalahkan orang lain yang menurut mereka salah. Tiada cinta yang mereka sebarkan maupun hal yang diutarakan. Sebuah manifestasi kemunculan yang dianggap titisan Tuhan. Menutup cerpen ini dengan akhir yang menyedihkan adalah cara sempurna untuk merefleksikan kenyataan bagi seluruh kelas masyarakat. Keegoisan akan membawamu jauh dalam dunia. Hipokrisi dan ironi adalah sahabat terdekat kita dalam kehidupan. Tahu kata-kata, minuman paling enak adalah minuman ludah sendiri? Dan sistem bobrok ini tidak akan pernah berubah, bahkan dalam 1000 tahun mendatang. Menurut saya, cerpen ini berhasil membawa sangat banyak topik penting dalam realitas sosial pada zaman itu yang masih bisa diaplikasikan hingga zaman sekarang. Banyak sekali bangsawan-bangsawan yang penuh hipokrisi dan penuh moral opportunities yang hanya mengikuti tren-tren sosial media, namun aslinya mereka lah yang membuat kita sengsara. Seperti apa yang saya sebutkan tadi, kebanyakan dari masyarakat di negara yang saya cintai ini merupakan tiar setan. Bahkan saya sendiri pun tiar setan. Maka dari itu, apabila solidaritas dari kita sendiri tidak ada, siapa yang akan membantu kita? Merci beaucoup. Seperti apa yang saya sebutkan tadi, kebanyakan dari masyarakat di negara yang saya cintai ini merupakan tiar setan. Bahkan saya sendiri pun tiar setan. Maka dari itu, apabila solidaritas dari kita sendiri tidak ada, siapa yang akan membantu kita?